Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. How are you P6 student? I hope all of you are well. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give us healthy. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah make us easy to pass this pandemic. Okay, P6 student, inshallah we are going to continue our lesson. Physics student, in this lesson, inshallah, you will be able to know what will happen in hereafter. Because as Muslim, we should believe that Allah subhanahu wa ta'ala creating another dimension after our living in this world. After living in this world and we die death, there will be another life. So what will happen in that life, and why we should believe in hereafter or in akhirah. So let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Physics student, as Muslim, we believe that living in this dunya is not forever. The belief in existence in life in the next world have great influence in our life in this dunya. Those who believe in its existence will ensure as much as possible they lead a life of righteousness. Those who deny the truth about the existence of hereafter lead their life differently. They are in constant pursuit of their desire and worldly goods. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Al-Quranul Karim, Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdaran wa ma'amilat min su'. On the day when every soul will be confronted with all the good it has done and all the evil it has done. Al-Imran verse 30. Anak-anakku P6, semoga Allah merahmati kita semua. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang abadi. Akan tetapi sebelum kita menuju kepada kehidupan yang abadi itu, akan ada tempat di mana kita menunggu kehidupan tersebut, yang dinamakan dengan alam kubur atau alam barzah. Alam barzah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai terminal, sebagai tempat di mana kita menunggu sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan alam semesta ini hancur seluruhnya. Anak-anakku sekalian fisik, bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Tidak mungkin ada manusia yang hidup selama-lamanya. Ada satu masa di mana Allah telah menentukan masa itu dan kita tidak tahu kapan waktunya. Akan hancur seluruh alam semesta yang telah Allah ciptakan ini. Seluruhnya tanpa terkecuali. Jin, manusia, hewan, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya akan hancur binasa pada saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pada tiupan pertama. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kalian akan mengetahui transisi kehidupan manusia setelah hidup di dunia ini. Baik, transisi yang pertama adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala atau as-sur. Allah subhanahu wa ta'ala said, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً. Then when one blast is sounded on the trumpet, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. And the earth is moved, and its mountain, and they are crushed to powder at one stroke. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. On that day shall the great event come to pass. Al-Haqqah verse 13 to 15. Ini adalah kejadian di mana seluruh alam semesta akan hancur binasa. Gunung-gunung, tumbuhan, jin, malaikat, dan semuanya akan dihancurkan dalam satu waktu, dalam satu tiupan. Maka ketika itu tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi yang tersisa di alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sang khalik yang menciptakan, yang mengawali dan mengakhiri. Kemudian pada tiupan kedua,
malaikat dihidupkan kembali oleh Allah yang meniupkan sangkakala tersebut. Kemudian bangkitlah seluruh manusia, bangkit dari tidurnya yang panjang, dan kita tidak tahu berapa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktu tersebut. Ketika manusia dibangkitkan, maka seluruh manusia laki-laki maupun perempuan dan jin yang dibebani syariat akan dibangkitkan pula, akan tetapi mungkin di dimensi yang lain di akhirat. Kemudian dibawalah manusia ke dalam satu tempat yang bernama mahsyar. Yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat. Hari di mana Allah telah menggantikan bumi dan langit dengan bumi yang langit yang baru. Bukan bumi yang kita tempati saat ini, akan tetapi satu dimensi yang kita tidak pernah tempati sebelumnya, yang bernama mahsyar. Lalu apa yang akan kita lakukan di padang mahsyar, anak-anakku sekalian? Maka di padang mahsyar there will be the record of deeds. On the day of judgment, we will be gathered at the plain of Al-Mahsyar, where the judgment will begin. The records of the deed will be distributed to Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, those who get the book from the right hand. Ashabul Shimal, for those who get this book from the left hand. Perbedaannya adalah orang-orang yang mendapatkan kitab di sebelah kanannya, maka dia akan berbahagia pada kehidupan itu. Akan tetapi orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya pada sebelah kirinya atau bahkan wara al-zuhri, di belakangnya, maka dia akan mendapatkan kebinasaan, kesengsaraan, kemalangan pada kehidupan itu. Orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, dia akan bergembira seperti dia mendapatkan nilai yang memuaskan, yang excellent ketika mendapatkan rapot di sekolah. Akan tetapi orang-orang yang mendapatkan kitab catatannya di sebelah kirinya, mereka akan tertunduk, mereka akan menyesali itu, mereka dalam ketakutan. Kemudian anak-anakku, the next transit point is the mizan. The mizan or the scale. Once the record of deed are given, they will be placed on the mizan. Mizan is a scale, so everyone will be weighed in that scale. And mizan is a symbol of justice, simbol dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatat seluruh amal kita, baik dan buruk, sebagai simbol dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tetap akan ditimbang mana amalnya yang lebih berat, apakah amal kebaikan ataukah amal kejelekan. On the day of judgment, everyone will be presented to Allah Subhanahu wa Ta'ala with what they have done. All their deed will be revealed on that day. No one will be able to hide anything or keep any secrets from him about his or her deeds. Even our hands and feet will be given the power to speak and be a witness for and against us. Jadi kita manusia tidak akan mampu mulut kita berbicara di hadapan Allah ketika itu, karena mulut ketika itu terkadang berdusta, mengatakan hal-hal yang tidak benar. Akan tetapi yang akan menjadi saksi kehidupan kita di dunia adalah anggota tubuh kita. Tangan kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara. Kaki kita akan dijadikan saksi oleh Allah kemana ia langkahkan. Dan seluruh anggota tubuh kita. And then the next transition point is the sirat or the bridge. After the verdict is given from the plan of judgment, both of the innocent and the guilty will be brought to the brink of the pit of hell. Allah menciptakan sirat ini sangat tipis, sangat panjang, bahkan gelap. Orang-orang diberikan cahaya. Setiap orang memiliki cahaya yang berbeda-beda.
Ada yang memiliki cahaya besar seperti pohon kurma ataupun gunung, bahkan gunung. Adapun orang yang mendapatkan cahaya sebesar jempol kakinya saja. Bahkan ada orang yang mendapatkan cahaya kemudian redup lagi. Dan para nabi ketika itu mereka berdoa di tengah-tengah sirat, mendoakan umatnya agar Allah selamatkan dari sirat itu. Karena di bawah sirat itu adalah neraka jahanam, api yang bergejolak, yang menyala-nyala dan membuat hati setiap manusia yang melewati sirat itu berdebar kencang. Anak-anakku sekalian, persinggahan terakhir manusia dalam kehidupan adalah surga dan neraka, reward and punishment. Orang yang mendapatkan reward dari Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam benak kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan itu adalah surga. Surga yang di dalamnya manusia hidup abadi, surga yang di dalamnya akan merasakan kenikmatan dari berbagai macam kenikmatan. Dan di sanalah seorang mukmin, orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka dikumpulkan di dalam surga. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Penderitaan yang tiada tara, penderitaan yang mereka akan rasakan setiap harinya semakin menderita. Tidak ada keringanan. Yang terjadi adalah penderitaan yang semakin menjadi-jadi. Setiap orang yang masuk ke dalam sana, ada yang kekal, ada juga yang nanti akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga. Dan ingatlah anak-anakku, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu bertahan akan panasnya api neraka walaupun satu celupan. Tidak ada yang bisa menahan kepedihan itu. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka jahanam. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه Basic student, believe in life after death, inspire people to lead moral life on earth. We should live on earth with good deeds. Memperbanyak amal soleh kita, mempersiapkan semuanya untuk kehidupan kita yang abadi nanti. Pilihan ada pada kita. Apakah kita menginginkan surga yang tiada tara kenikmatannya, ataukah kita menginginkan untuk mendapatkan neraka yang tiada tara penderitaannya? Semua itu kembali kepada diri kita. Kita persiapkan diri kita ini dengan amal soleh, dengan berbuat baik kepada orang tua, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.